Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Judul firman Tuhan saat ini adalah kita lahir dari Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan ada kata tidak berbuat dosa lagi, yang saya tandai dengan warna merah di situ. Apa arti lagi di situ? Arti lagi di situ adalah terus menerus, continue. Ya, jadi orang yang sudah lahir dari Allah tidak berbuat dosa terus-menerus atau hidup dalam dosa atau terbelenggu dengan dosa. Kenapa? Sebab ada benih ilahi yang ditanamkan Allah ada di dalam dia. Makanya di sini dikatakan kalau ada benih ilahi, orang itu tidak akan terus berbuat dosa atau jatuh dalam dosa atau bermain-main dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok ada orang Kristen yang sangat mudah jatuh dalam dosa? Bukan berarti orang yang sudah lahir dari Allah tidak bisa berbuat dosa, tidak bisa jatuh dalam dosa. Tidak. Bisa jatuh dalam dosa, bisa berbuat dosa, tetapi tidak bisa hidup dalam dosa. Ini dua hal yang berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau jatuh dalam dosa sekali, begitu ya. Ketika jatuh dalam dosa, hatinya berduka cita, hatinya sedih, lalu menyesal dengan luar biasa. Kenapa kok tadi jatuh di dalam dosa? Setelah itu kembali kepada Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi kalau hidup dalam dosa atau terbelenggu dengan dosa, atau istilahnya berbuat dosa lagi atau terus menerus, berarti ini merupakan kebiasaan. Dan pertanyaannya adalah, apakah orang yang seperti itu sudah lahir dari Allah? Nah, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara semua sudah lahir dari Allah? Saudara-saudara, istilah yang dipakai, yang diartikan oleh Rasul Yohanes tadi di ayat 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, di situ dikatakan Yesus memberi istilah yang lain, yaitu dilahirkan kembali. Yohanes pasal 3 ayat 3, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23 memakai istilah dilahirkan kembali. Lalu dilahirkan dari air dan dilahirkan dari roh. Itu 1 Yohanes pasal 3 ayat 5, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-23. Dilahirkan dari atas, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-7, Bapak Ibu. Kemudian lahir dari roh, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Nah, Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 12 ayat 12 dan 13 mengatakan, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia disebut sebagai anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah itu? Yaitu yang diperanakkan oleh Allah. Yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, tapi bukan oleh keinginan laki-laki, tapi diperanakkan oleh keinginan Allah. Di situ dikatakan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di 2 Korintus, nah ini bahasanya Paulus, Bapak Ibu, di situ disebut, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Titus 3 ayat yang ke-5b disebut pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, kita boleh belajar di sini yang namanya kelahiran itu satu kali. Sama seperti saya dan saudara, Bapak Ibu semua pernah dilahirkan di dunia ini satu kali oleh ibu kita masing-masing. Demikian juga Bapak Ibu, kelahiran baru itu juga terjadi satu kali dan bersifat seketika atau sekejap, Bapak Ibu. Efesus pasal 2 ayat yang ke-5 di situ dikatakan, ketika itulah Allah telah menghidupkan kita. Ketika itulah. Kapan itulah? Kapan ketika itu? Ketika masih menjadi orang yang berdosa, melalui karya Kristus, Bapak Ibu, karya Roh Kudus, Tuhan melahirkan baru kita.
Nah, ketika saya dan saudara sudah dilahirkan baru, orang percaya, orang Kristen sudah dilahirkan baru, maka ia memiliki status yang baru, namanya manusia baru, Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali yang muncul secara status manusia baru, tapi perbuatannya, kelakuannya, perkataannya masih manusia lama. Nah, ini yang sangat disayangkan, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya seseorang yang sudah memiliki status baru menjadi manusia baru, harusnya yang ketiga, hidupnya baru di hadapan Tuhan. Dan Kolose 3:10 mengatakan hidup baru itu terus menerus, Bapak Ibu. Setiap saat, setiap waktu diperbarui. Di sini dikatakan oleh firman kita diperbarui, oleh Roh Kudus kita diperbarui. Bahkan yang diperbarui adalah hati dan pikiran. Itu yang terus diperbarui. Jadi Bapak Ibu lahir baru satu kali, lalu setelah itu menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru di dalam Kristus, bahasanya Paulus menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, setelah itu kita bisa memiliki kehidupan yang baru, yang terus-menerus diperbaharui. Nah, pada kesempatan hari ini, pertanyaannya di awal, apakah kita sudah lahir dari Allah? Bapak Ibu Saudara, lahir dari Allah bukan hanya berarti percaya Yesus itu pasti lahir dari Allah. Pergi ke gereja itu pasti sudah lahir dari Allah. Sudah melayani Tuhan itu pasti sudah lahir dari Allah. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Kalau orang yang bersangkutan tidak pernah mengalami perubahan hidup, perubahan hati dan pikirannya seperti pikiran dan hati Kristus, dipertanyakan apakah orang itu sudah lahir dari Allah. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar, Bapak Ibu, kita akan merenungkan mengapa saya dan saudara harus lahir dari Allah. Lalu apakah saya dan saudara sudah lahir dari Allah? Lalu kapan kita dilahirkan dari Allah? Apakah dampak kita, saya dan saudara, sesudah lahir dari Allah? Nah, inilah beberapa pertanyaan yang akan kita renungkan, Bapak Ibu, dan kita akan meneliti supaya kita lebih dalam lagi mengerti maksud apakah yang dimaksud dengan lahir dari Allah. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1, ayat 3, ayat 5 dan ayat 7. Di situ dikatakan apa? Kalau seseorang itu tidak dilahirkan baru, tidak dilahirkan dari atas, tidak dilahirkan dari air dan roh, maka orang itu tidak akan melihat kerajaan surga. Tidak akan melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk kerajaan Allah, melihat saja tidak diizinkan oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena tidak lahir baru. Nah, ini jawaban Tuhan kepada Nikodemus yang dikatakan Alkitab seorang pengajar, orang Farisi yang pada waktu malam, saudara, ingin bertemu dengan Yesus membahas masalah yang sangat penting ini. Makanya Yesus menjawab kepada Nikodemus, kalau engkau Nikodemus tidak dilahirkan baru, tidak dilahirkan dari atas, tidak dilahirkan oleh Allah, tidak dilahirkan oleh air dan roh, maka kamu tidak dapat melihat kerajaan surga. Saudara, ini satu jawaban yang membuat Nikodemus berpikir, saudara. Dan kita belajar apa prinsipnya orang Farisi, dan Nikodemus salah satu orang Farisi. Karena orang Farisi memiliki pemahaman kejatuhan manusia dalam dosa itu bukan hal yang sangat serius. Kenapa? Karena dalam diri manusia masih ada unsur yang baik, katanya begitu. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan Alkitab, kejatuhan dalam dosa itu adalah hal yang sangat serius. Bapak Ibu, kita bagaikan orang yang tenggelam di dalam lumpur. Semakin bergerak semakin tenggelam. Semakin bergerak semakin terus terjerumus seperti kesedot ke bawah, Bapak Ibu. Demikian juga kalau tidak ada tangan di luar dirinya yang memegang, mengangkat dan memindahkan orang itu dari lumpur ke tempat yang aman, maka yang bersangkutan akan binasa. Demikian juga orang yang jatuh dalam dosa itu adalah perkara yang serius, karena kuasa dosa akan terus menyedot sampai kepada kebinasaan. Oleh sebab itu kita boleh merenungkan pada saat ini, kejatuhan dalam dosa walaupun dikatakan bukan hal yang serius, itu pemahaman orang Farisi dan termasuk Nikodemus di sana,
Kenapa? Karena dalam diri manusia masih ada unsur yang baik. Mari kita akan lihat berikutnya. Yang kedua, orang Farisi memiliki pemahaman tidak perlu lahir baru, tidak perlu menjadi manusia baru, tidak perlu hidup baru, tidak perlu dicipta menjadi manusia yang baru. Sebab perbuatan baiknya akan semakin meningkat dengan selalu mentaati, melakukan hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah perbuatan baik. Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Orang Kristen harus melakukan perbuatan baik? Iya. Harus lebih dikatakan melakukan perbuatan baik? Iya. Makanya Yakobus berkata, iman harus disertai dengan perbuatan baik. Konteksnya bukan soal keselamatan kalau kita lihat di sana. Ketika orang sudah dilahirkan baru, pasti harus bisa berbuat baik. Bukan melakukan perbuatan baik supaya dilahirkan baru. Bukan melakukan perbuatan baik supaya diselamatkan. Bukan melakukan perbuatan baik supaya masuk dalam kehidupan yang kekal. Bukan, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara melakukan perbuatan baik justru merupakan akibat setelah dilahirkan dari Allah. Nah, ini satu hal yang sangat berbeda, saudara-saudara. Nah, Roma pasal 3, kalau Bapak Ibu baca, di situ dijelaskan bahwa manusia sudah berdosa. Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah rusak total. Bapak Ibu, bisa berbuat baik? Bisa. Menurut siapa baiknya? Ukurannya apa melakukan perbuatan baik? Menurut siapa, saudara? Bisa. Tetapi kita bisa bandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang yang najis, dan segala kesalehan, terjemahan literal mengatakan, dan segala kebenaran kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merenungkan bagian ini, ternyata kesalehan manusia berdosa, kebenaran manusia berdosa, perbuatan baik manusia yang berdosa di hadapan Tuhan seperti kain yang kotor. Mungkin manusia bisa menilai itu baik, ya di hadapan manusia, Bapak Ibu. Tapi di hadapan Tuhan, kalau manusia itu belum dilahirkan baru, dilahirkan oleh Allah, menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru, maka yang dilakukannya di hadapan Tuhan seperti kain yang kotor. Saudara-saudara, mari kita lihat berikutnya. Apa definisi dari lahir dari Allah? 1 Yohanes 3, 9, Yohanes 3 yang ke-8. Di situ dikatakan, saya kutip di buku Saved by Grace, diselamatkan oleh anugerah, penulisnya adalah Anthony Hoekema, penerbit Momentum. Di situ menjelaskan tentang kelahiran baru, Bapak Ibu, definisinya adalah merupakan karya Roh Kudus. Makanya Yohanes 3:8 mengatakan, demikianlah tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Angin berembus kemanapun ia mau. Orang tidak bisa melihat dari mana asalnya, tapi orang bisa merasakan dampaknya kalau angin ada. Buktinya apa? Merasa dingin, merasa sejuk, merasa segar. Demikian juga orang yang lahir dari Roh. Jadi, apa definisi dari lahir dari Allah? Karya Roh Kudus yang membawa orang berdosa, yaitu saya dan saudara yang tadinya orang berdosa, datang kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara bisa datang kepada Kristus karena karya Roh Kudus. Lalu setelah datang kepada Kristus, kita mengaku Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Tidak ada seorang pun yang bisa berseru Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan setelah kita datang kepada Kristus, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka ada perubahan hidup setelahnya. Dengan kata lain, bertobat terus menerus. Ada perubahan hidup terus menerus seperti Kristus, Bapak Ibu. Dan setelah itu apa? Kita percaya Injil, percaya Alkitab yang adalah firman Tuhan. Dan setelah itu apa? Saya dan saudara sanggup bisa melayani Tuhan dan sesama. Jadi itulah definisi dari kelahiran baru. Karya Roh Kudus yang membawa orang berdosa datang kepada Kristus, mengaku Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, ada perubahan hidup, akhirnya percaya Injil, lalu melayani Tuhan dan sesama. Kalau Bapak Ibu boleh renungkan, kita semua apakah sudah mengalami yang seperti itu? Kelahiran baru bukan soal pengertian atau pemahaman. Kelahiran baru atau lahir dari Allah
adalah pengalaman hidup orang percaya satu kali seumur hidup. Kalau Bapak Ibu belum mengalami kelahiran dari Allah, Yohanes pasal 3 tadi mengatakan apa? Tidak akan melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk kerajaan Allah, melihat saja tidak diizinkan. Bapak Ibu Saudara, kelahiran baru, lahir dari Allah, itu merupakan langkah awal. Kalau kita lihat Yohanes pasal 3, Nikodemus, apakah saat itu, malam itu, sudah lahir baru? Belum, Bapak Ibu. Yesus bagaikan menaburkan benih. Ya, Nikodemus menerima benih itu. Tapi puji Tuhan, akhirnya benih itu bertumbuh. Dan kalau saudara baca di Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai dengan ayat yang keempat, 52, di situ Nikodemus muncul lalu membela Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mau dihakimi, Bapak Ibu, Nikodemus berkata kepada teman-temannya orang Farisi, dia mengatakan, hukum Taurat mengatakan apa? Kalau belum didengar kesaksiannya menurut hukum Taurat, orang itu tidak boleh dihakimi. Bapak Ibu, pertanyaannya, kepentingannya Nikodemus apa? Mau membela Yesus. Tapi bersyukur, benih yang ditaburkan oleh Yesus, benih firman, benih iman yang ditaburkan, tidak sia-sia. Dan Yohanes pasal 7, akhirnya Nikodemus lahir baru, buktinya apa? Mau bela Yesus. Lalu pasal 7 Injil Yohanes sampai pasal yang ke-19 memang tidak dijelaskan lagi Nikodemus. Tapi di pasal 19 ketika Yesus mati dikuburkan, Nikodemus mau mengambil mayat Yesus, merempai mayat Yesus, dan di situ dikatakan sudah menjadi murid Kristus. Bapak Ibu Saudara, sederhana sebenarnya. Kalau saya dan saudara sudah dilahirkan oleh Allah, sudah lahir baru, otomatis saya dan saudara menjadi murid Kristus. Bukan sekedar percaya Yesus, bukan sekedar sering jatuh bangun dalam dosa, tidak. Ke gereja, melayani, tapi kalau tidak ada perubahan hidup, tidak ada komitmen untuk menjadi murid Tuhan, Bapak Ibu, maka dipertanyakan orang yang bersangkutan sudah lahir dari Allah atau belum. Kita lihat contoh berikutnya, penjahat di sebelah Tuhan. Lukas 23 ayat 42 dan 43. Salah satunya berseru bagaimana, Bapak Ibu? Dia berseru kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Bapak Ibu Saudara, siapa yang menyebabkan orang ini bisa berseru Yesus? Sesuai 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, Roh Kudus yang memampukan orang berdosa bisa berseru Yesus adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Nikodemus lahir baru, penjahat di sebelah Tuhan salah satunya lahir baru. Itu merupakan langkah awal. Dan setelah itu, apa Bapak Ibu? Buktinya sudah lahir, bertumbuh. Sama seperti saya dan saudara waktu dilahirkan oleh mama kita ke dalam dunia ini. Kita tidak jadi bayi terus kan? Sampai hari ini kita terus bertumbuh. Ya, kalau dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa. Nah, kita yang sudah dewasa bertumbuh bukan secara fisik lagi mungkin, tapi kita akan bertumbuh secara mental, sosial, pengertian, dan lain sebagainya. Kalau kita hubungkan dengan Alkitab, Bapak Ibu, orang yang sudah lahir dari Allah, orang yang sudah lahir baru, buktinya apa? Bertumbuh semakin menyerupai Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Galatia, pasal yang ke-5, yaitu tentang buah roh, itu bicara tentang karakter Kristus. Sifat Kristus, hidup Kristus, kita dari hari ke hari semakin menyerupai Kristus. Itu bukti orang yang sudah lahir baru, bertumbuh dewasa, menjadi serupa, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, apa artinya menjadi murid Kristus? Menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Itulah bukti murid Tuhan. Itulah bukti bahwa orang itu bukan sekedar Kristen, bukan sekedar percaya Yesus, bukan sekedar melayani Tuhan, bukan sekedar menjadi aktivis gereja, Bapak Ibu, tetapi sudah menjadi murid Kristus. Itu orang yang dilahirkan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan berikutnya tadi adalah kapan kita lahir dari Allah? Kalau kita lihat di Rasul 2 ayat 41, di situ dikatakan apa? 3.000 jiwa percaya Yesus. Setelah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, Bapak Ibu, akhirnya mereka dibuka hatinya oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga mereka ambil keputusan untuk percaya Yesus, hidup di dalam pertobatan, meninggalkan dosa, kemudian percaya Yesus.
3.000 jiwa percaya Yesus setelah firman Tuhan disampaikan. Kisah Rasul 16 ayat 14 dikatakan Ibu Lydia seisi keluarganya lahir baru ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan. Alkitab mengatakan apa? Tuhan membuka hatinya sehingga Ibu Lydia menerima firman Tuhan yang diajarkan oleh Paulus. Bapak Ibu, itulah peristiwa kelahiran barunya. Kisah Rasul 16 ayat 31 dan 34. Kepala penjara di Filipi dan keluarganya juga lahir baru. Buktinya apa? Ketika Paulus masih luka karena babak belur dihajar ketika di penjara, disesak, Bapak Ibu, Paulus tetap memberitakan Injil dan akhirnya kepala penjara dengan sisi keluarganya percaya Yesus, atau lebih tepatnya lahir baru. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan saudara? Lalu apa dampaknya setelah lahir dari Allah? 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 tadi mengatakan apa? Tidak berbuat dosa lagi. Artinya apa? Tidak berbuat dosa terus-menerus, atau terikat dengan dosa, atau hidup dalam dosa. Apa artinya terus-menerus? Kalau Bapak Ibu ke pantai, ke laut, Bapak Ibu, walaupun tidak musim angin, maka air di laut atau di pantai itu terus berombak, terus-menerus berombak. Atau yang kedua seperti kedipan mata kita, Bapak Ibu. Ya, apakah ada di antara kita yang tidak pernah berkedip mata kita? Ketika melihat sesuatu, nggak mungkin, pasti berkedip secara otomatis. Nah, itu artinya terus-menerus. Hidup dalam dosa, terbelenggu dengan dosa. Sangat mudah berkata, aku jatuh lagi dalam dosa. Sangat mudah berkata, aku berdosa lagi. Kalau ditanya, kenapa kok engkau berdosa? Iya, roh penurut daging itu lemah. Itulah kelemahanku. Itu sebenarnya alasan yang dibuat-buat untuk pembenaran, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kita belajar. Apa dampaknya orang yang sudah lahir dari Allah? Tidak berbuat dosa lagi. Tidak terus-menerus hidup dalam dosa. Tahu bahwa itu dosa. Akhirnya apa, saudara-saudara? Dosa sudah tidak, apa istilahnya, dipandang sebagai sesuatu yang sangat indah. Kalau dulu sebagai manusia lama, hidup lama, dosa itu menyenangkan. Tapi ketika sudah lahir baru, menjadi murid Kristus, maka akan memandang dosa itu menjijikkan, dosa itu memuakkan. Apakah kita sudah seperti itu? Kalau kita sudah seperti itu, berarti saya dan saudara sudah lahir dari Allah. Kenapa saudara tidak terus berbuat dosa lagi? Karena Alkitab tadi mengatakan ada benih ilahi ditanamkan di dalam dia. Apakah benih ilahi yang sudah ditanamkan di dalam hidup saya dan saudara? 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak Ibu, apa benih yang sudah ditanamkan oleh Allah? Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita teliti, yang kita renungkan, yang kita selidiki, yang kita peroleh dari banyak hamba-hamba Tuhan. Itu bagaikan benih, Bapak Ibu Saudara. Ingat 3.000 jiwa bertobat percaya Yesus lahir baru. Ada benih firman yang disampaikan oleh Petrus. Ibu Lydia beserta keluarga, ada benih firman yang disampaikan oleh Paulus. Kepala penjara di Filipi beserta keluarga, ada benih firman yang disampaikan oleh Paulus. Akhirnya mereka dilahirkan kembali. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua, ketika dengar firman, maka benih firman itu yang melahirkan baru Bapak Ibu Saudara semua. Lalu kalau sudah dilahirkan baru, Bapak Ibu, di dalam Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20, Wahyu pasal 20 ayat 14 dan 15 dikatakan apa? Nama kita tercatat di buku kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kapan nama kita tertulis di akte kelahiran kita? Apakah ada seorang ayah yang mengurus akte kelahiran untuk anaknya, tapi anaknya masih di dalam kandungan istrinya, Bapak Ibu? Tidak mungkin ada. Kenapa? Karena buktinya sudah lahir mana? Surat keterangan dari rumah sakit, dari dokter, jam berapa, tanggal berapa, hari apa, mana buktinya? Kalau belum lahir, tidak mungkin surat keterangan itu muncul, bukti-bukti itu muncul. Tapi sebaliknya ketika sudah lahir, maka dokter memberi surat keterangan, rumah sakit memberi keterangan dan sebagainya, barulah bisa dibawa, lalu dimasukkan ke catatan sipil untuk dibuatkan akte kelahiran. Sama Bapak Ibu Saudara. Kapan namaku dan namamu tercatat di buku kehidupan? Itulah akte kelahiran baru kita. Ketika saya dan saudara sudah dilahirkan oleh Allah.
Ketika saya sudah lahir baru, maka namaku dan namamu tercatat di buku kehidupan. Oleh sebab itu, pada saat ini, renungkan hidup kita masing-masing. Apakah namaku dan namamu sudah tercatat di sana? Saya beri contoh di Lukas 10 ayat 20 tadi. Ketika 70 murid bersuka cita, diutus Tuhan melayani berhasil, Bapak Ibu Saudara. Buktinya berhasil apa? Roh-roh itu, setan-setan itu takluk demi namamu, katanya. Memberi laporan kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa, Saudara? Coba lihat Lukas 10 ayat 20 mengatakan, namun demikian janganlah kamu bersukacita, ya, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Wahyu 20 ayat 14-15 mengatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan perhatikan, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi Bapak Ibu, ketika tertulis di kitab kehidupan nama kita semua, berarti kita sudah lahir dari Allah atau dilahirkan baru, Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dan kita boleh merenungkan, Bapak Ibu, apakah kita sudah mengalami kelahiran baru, lahir dari Allah atau belum. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati dengan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu bagaikan benih ilahi tadi boleh diterima oleh setiap orang yang mendengar, setiap orang yang menyaksikan, setiap orang yang melihat, setiap orang yang beribadah bersama-sama secara online ini, ya Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang belum mengalami kelahiran baru, belum dilahirkan oleh Allah, buktinya mereka masih terikat hidup di dalam dosa, biarlah firman Tuhan yang diberitakan pada saat ini, Tuhan, boleh membuka hati mereka, menjamah hati mereka, sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan, mereka boleh dilahirkan baru oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebab kami tahu satu hal, ketika kami dilahirkan baru, maka kami berhak memiliki kehidupan yang kekal. Nama kami tercatat di buku kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah berkat firman Tuhan malam hari ini menjadi kekuatan, penghiburan, dan sukacita bagi mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.